Oke, baik. Jadi di sini bab 12.9 ini adalah metode pengali Lagrange. Kenapa kita belajar ini di kalkulus 2 khususnya buat kalian yang di teknik dirgantara adalah karena metode ini akan dibutuhkan ketika kalian memasuki mata kuliah yang lebih tinggi, maksudnya di semester-semester atas tentang mata kuliah penerbangan. Jadi ini adalah salah satu hasil diskusi saya sama beberapa dosen-dosen penerbangan. Apa aja sih yang dibutuhkan sama mahasiswa-mahasiswa teknik dirgantara itu untuk memasuki dunia penerbangan, terutama di perhitungan dari kalkulusnya. Salah satunya adalah ini. Ini ada hubungannya sama gradien tadi yang del sama fungsi turunan kedua, ketiga, atau pertama dari dua peubah, fungsinya dua peubah. Makanya kita harus belajarnya dari situ dulu. Jadi metode pengali Lagrange adalah metode untuk mencari nilai maksimum, nggak bisa ya. Nilai maksimum dan minimum. Tadi kan kita udah belajar pakai nilai maksimum dan minimum ya, tapi kan kita pakainya tadi cuma pakai gradien, kalau yang turunan pertama, kalau yang turunan kedua pakai D tadi, ya kan? Tapi kalau ini ada lagi caranya yaitu pakai Lagrange, tapi khusus untuk fungsi-fungsi yang berkendala. Jadi ada kendalanya di situ. Kendalanya apa? Nanti kita bahas yaitu metode ini dapatnya yang menemukan adalah matematikawan. Ini makanya terus diambil namanya yang belakang. Ya, deskripsinya dari metode pengali Lagrange adalah ada nilai ekstrim fungsi ya dengan kendala Gx, Y. Jadi nanti ada kendalanya. Ada suatu fungsi, 2 peubah, 3 peubah, terus ada fungsi kendalanya. Nah, itu cari nilai maksimum dan minimumnya pakai pengali Lagrange. Nah, nanti fungsi f ini fungsinya itu disebut fungsi objektifnya. Terus si G atau fungsi lainnya itu adalah sebut fungsi kendalanya. Nah, definisi dari metode pengali Lagrange adalah untuk mencari nilai ekstrim dari suatu fungsi f(x, y). Di sini berarti 2 peubah ya. Kalau 3 peubah, berarti nanti kendalanya juga ikut 3 peubah. Nah, kendalanya adalah fungsi G sama dengan 0. Nanti akan ditentukan x, y dan ini. Ini lambda yang memenuhi persamaan tersebut. Persamaannya ini, cara carinya adalah ini. Saya izin batuk dulu ya. Oke. Jadi, nanti kamu harus cari gradiennya. Nah, di sini gradien dari si fungsi objektif akan sama dengan lambda dikali gradien dari fungsi kendala. Dan satu lagi yaitu fungsi kendalanya sama dengan 0, persamaan ini. Nah, nanti titik-titik x, y yang kalian temukan dari persamaan ini adalah titik kritisnya atau titik ekstrimnya dari f yang memenuhi kendala ini. Nanti kamu cek mana yang maksimum, mana yang minimum. Nah, lambda ini adalah bilangan yang disebut sebagai pengali dari Lagrange itu tadi. Kalau di tengah pertanyaan ini ada, di tengah presentasi saya ada yang kalian tanyakan, langsung raise your hand aja ya. Contohnya ini nanti. Jadi kamu disuruh cari nilai maksimum sama minimum dari suatu fungsi f, yaitu x kali y, pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini saya coba tanya, mana fungsi yang objektifnya, mana fungsi kendalanya? Yuk, siapa yang bisa jawab? Anyone? Yang objektifnya yang mana? Izin Bu. Ya. F, X, Y sama dengan XY. Oke, good. Assuming. Sekarang yang fungsi kendalanya yang mana? X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Oke, good. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini ya. Nah, Bu, fungsi kendalanya kok nggak sama dengan 0? Ya, nanti makanya tujuannya dipakai metode Lagrange nanti akan dibuat fungsi kendalanya sama dengan 0. Nah,
Ini ya, fx-nya adalah objektif, g-nya adalah, nah x kuadrat plus y kuadrat min 1. Kenapa berubah? Ya, karena kan di sana tadi syaratnya si gx, y-nya sama dengan 0. Padahal kita tahu tadi fungsi kendalanya yang kita punya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Lah biar sama dengan 0 ya udah diganti aja x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi fungsi kendalanya adalah x kuadrat y kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 1. Begini ya. Nah, kemudian pakai metode Lagrange ini ya. Yang ini udah selesai berarti tinggal yang ini kan. Nah, ini. Kita cari gradien atau del fx, y kan kamu pertemuan 9 kita pertemuan 10 ya. Pertemuan sebelumnya yang bab keterdiferensiasian ini adalah rumusnya dari si gradien tersebut ya. Yuk kita cek di sini. Nah, si gradien ini turunan f, turunan terhadap x sama turunan terhadap y. Fungsinya adalah xy. F-nya xy, berarti fx-nya adalah y, fy-nya adalah x. Gini kan, turunannya, turunan parsialnya dimasukkan ke sini. Nah, kemudian karena ini y ditambah xy kan, dia bentuknya vektor, maka kita bisa rubah bentuk tulisannya seperti ini. Ini juga vektor nih. Oke, kemudian sekarang kamu cek di sini kan dia mintanya gradiennya f sama gradiennya g. Nah, sekarang f udah ketemu. Sekarang kita ke gradiennya si g. Sama prosesnya karena dia kan g-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 1. Berarti ketika diturunkan ke x adalah yang kamu ambil yang ini aja. 2x, y-nya kan nggak ada x-nya berarti 0, min 1 juga 0. Nah, kalau diturunkan terhadap y berarti kan x kuadrat kan nggak ada y-nya berarti 0, 2y min 1-nya juga 0. Makanya di sini turunan terhadap x-nya 2x, turunan terhadap y-nya 2y. Bentuknya vektor bisa diubah bentuknya tulisannya seperti ini. Sudah dapat untuk F, terus untuk G juga udah gradiennya, berarti dimasukkan ke persamaan si metode Lagrange. Delnya F sama dengan lambda dari delnya G. Oke, ini delnya F, ini delnya G. Nah, sekarang ini kan berarti dikali begini kan si lambdanya. Nah, ketemu ini. Nah, di sini kemudian yang harus kamu lakukan adalah karena ini persamaan, berarti kan dia sama persis nih. I sama I, J juga sama J. Ya udah persamakan, berarti kita mendapatkan 3 persamaan. Yang pertama adalah Y sama dengan 2 lambda X karena I sama I. Kemudian X sama dengan 2 lambda Y karena J sama J. Nah, yang terakhir adalah di sini kan metode Lagrange ini persamaan 1, ini persamaan 2 harus terpenuhi, yaitu fungsi kendalanya sama dengan 0 kan. Nah, ini. Fungsi kendalanya sama dengan 0, berarti kita bisa balikkan lagi seperti ini kan namanya sama dengan. Jadi akan ada 1, 2, 3 persamaan. Nah, tujuannya kita kan mau mencari nilai x, y-nya berapa aja yang ekstrim. Nah, tapi di sini ada juga si lambda. Nah, harus diapakan? Kita eliminasi. Eliminasinya adalah seperti ini contohnya. Kita mau mengeliminasi si lambda dulu biar hilang. Karena kita nggak tahu si lambda itu berapa. Jadi pakai nomor 1 sama nomor 2. Biar lambdanya hilang. Persamaan pertama dikalikan X, persamaan kedua dikalikan Y, hasilnya adalah ini. Ini, semuanya ada XY, depannya XY sama XY dikurangi kan jadi 0. Nah, sekarang 2 lambda X kuadrat dikurangi 2 lambda Y kuadrat. Gini ya. Nah, jadinya 2 lambdanya kita keluarkan, tinggal X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian, di sini berarti kan 2 lambda sama dengan 0 atau X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0 ya. Kalau 2 lambda sama dengan 0 ya udah lambdanya sama dengan 0. Nah, karena kita nggak mencari nilai ini, yang kita butuhkan adalah nilai XY-nya karena dia udah 0.
Nah, ketika X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0, kita kan dapat ini. Ini Y-nya dipindah ke sini boleh. Nah, kita sudah ketemu ini, kita substitusikan ke persamaan 4, si ini ke persamaan 3 yang ada X juga-nya. Karena X kuadrat sama dengan Y kuadrat, di sini yang diubah. Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, berarti 2Y kuadrat sama dengan 1, berarti Y kuadrat sama dengan setengah. Nah, berarti kita harus cari Y-nya berapa. Y-nya berarti kan biasanya kamu plus minus akar dari setengah. Nah, akar dari setengah itu kita bisa manipulasi seperti ini. Jadi setengah itu kamu rubah jadi 2/4, ya kan? 2/4 kamu rubah jadi 1/4 dikalikan 2. Nah, terus sebagai sifatnya perpangkatan, 1/4 bisa ini kalau pangkatnya akar AB, pangkat sampai akar, maaf. Akar A kali akar B. Jadi akarnya disendirikan ya. Kemudian akar dari 1/4 adalah setengah, jadi hasilnya adalah setengah akar 2. Plus minus ya, ada 2, plus minus. Nah, berarti kalau tadi berdasarkan persamaan 4, X kuadratnya sama dengan Y kuadrat. Kalau Y-nya adalah plus minus setengah akar 2, berarti X-nya juga sama dengan plus minus akar 2. Nah, di sini kita udah menemukan nilai X sama Y-nya. Nih, karena X-nya plus minus akar 2, Y-nya juga plus minus akar 2, maka diperoleh 4 titik kritis. Jadi kan kita pasangkan aja ini. Jadinya setengah akar 2 sama setengah akar 2, setengah akar 2 sama min-nya, gantian yang min-nya ini yang plus, yang ini min sama min. Dipasangkan ya. Nah, terus kamu harus cari semua nilainya. Dicari dulu 4 ini. Cara carinya adalah dimasukkan ke fungsi awalnya. Ya, kamu cek, ini ternyata kalau dimasukkan fungsinya cuma X kali Y ya fungsi awalnya. Ya udah, ini kamu kalikan aja. X kali Y, positif sama positif, negatif sama negatif. Ini akan menimbulkan suatu nilai yang positif kan semuanya. Jadi ini dijadikan satu, ternyata sama-sama nilainya setengah. Nah, yang minimum ternyata yang ini, yang satunya positif, satu negatif, satu positif, dikalikan berdasarkan fungsinya, yaitu ketemu min setengah. Jadi, nilai maksimumnya adalah setengah, nilai minimumnya adalah min setengah. Jadi yang dicari nilainya ya, bukan titiknya. Kalau titiknya berarti ada 2. Ini titik yang maksimum pertama, ini titik maksimum kedua. Tapi kalau yang dicari cuma nilai, berarti nilai ini yang dicari. Setengah ini. Oke. Gitu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Atau masih ada yang bingung? Sebelum kita lanjut. Siap, tidak Bu. Oke, good. Randy, yang lain? Siap, tidak ada Bu. Oke. Siap, belum ada Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk metode Lagrange yang lain, dengan kendala lainnya, itu kamu bisa pelajari di kalkulusnya Purcell bab 12.9. Jadi ini contohnya, di situ karena saya punya yang PDF-nya adalah e-book-nya adalah Inggris, tapi kalau beli bukunya ada Indonesia, jadi example 1, what is the greatest area that a rectangle can have if the length of its diagonal is 2? Jadi kadang bahasanya itu nggak ngomong, kamu harus pakai metode Lagrange untuk cari ini, enggak. Tapi dia bilangnya greatest area, berarti kan kita ngomongnya tentang nilai yang paling besar, ya kan? Tadi berarti nilai maksimal yang dicari. Jadi suatu rectangle kan kamu bisa cari tuh rumusnya, luas, volume, semuanya udah jelas ada. Nah, can have if the length of its diagonal is 2. Berarti ini adalah sebagai apa ya? Kendalanya tuh. Gitu ya. Area berarti nanti kita fungsinya adalah area itu berarti apa? X kali Y ya. Atau kita ngomongnya panjang kali lebar, ya kan? Area dari rectangle. Nah, terus kita ngomongin kendalanya adalah the length of diagonal. Nah, ini length of diagonal. Nah, ini kan gini kan, rectangle, diagonalnya kan ini ya. Benar. Nah, ini kan jadi segitiga siku-siku.
ini X, pamanya ini Y, ya kan? Berarti kalau segitiga siku-sikunya, ini cara cari panjang ininya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bener ya? Nah, diagonalnya adalah 2. Berarti ini sebagai fungsi kendalanya. Jadi sini F-nya X kali Y, terus constraint di sini adalah kendala. Kendalanya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4. Kenapa kok min 4? Ingat, kita kan punyanya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 berdasarkan tadi diagonalnya, length dari diagonal. Nah, biar gampang, nggak tambah menyusahkan, kita bisa kuadratkan kedua ruas, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Karena fungsi kendalanya itu syaratnya di awal harus 0, berarti kamu bisa buat seperti ini. Ini ya. Kemudian kamu pakai corresponding gradient itu berarti kamu pakai cari gradiennya F sama gradiennya G. Fx-nya dicari, Fy-nya dicari, sama ya, Y sama X. Gx-nya juga turunan terhadap X, turunan terhadap Y. Kalau ini sama 2X. Ini mirip sama yang soal sebelumnya. Sama persis. Dan nanti cuman kalian akan bedanya di sini. Ini juga nggak ada ya. Saya kasih tambahan 1 slide lagi ya. Keep. Di sini saya tambahin 1 slide buat kerjain itu. Bareng-bareng yuk. Ini ya, kita nemunya ini dulu. Kita udah nemu ini kan? Aduh. Oke, kita udah nemu ini. Nah, kita akan lanjutkan nih. Kita temu tadi delta fx, y-nya adalah y plus xi, kemudian delta gx, y-nya adalah berapa tadi ya? 2x sama 2y. 2xi ditambah 2y. Ingat, rumusnya metode Lagrange adalah gradien dari F akan sama dengan lambda dari gradien dari G-nya. Kemudian satu lagi ditambah lagi adalah, ini bukan ditambah ya, nanti kamu kiranya ditambah. G Satu, sama dengan 0. good. Gx, y-nya sama dengan 0. Ini kamu masukkan berarti y ditambah xj sama dengan 2xi ditambah 2y. Berarti disamakan karena dia persamaan I sama I, I sama J. Nah, berarti ketemu persamaannya adalah, ini ya, persamaan satunya adalah Y sama dengan, ini ada lambdanya ya, lupa. Ada lambda yang depan. Lambda 2X nomor 2, Y-nya adalah, nomor 2 bukan Y. Nomor 2 adalah X sama dengan lambda 2Y. Lah, yang nomor 3 adalah persamaan yang ini. Kita tahu tadi X kuadrat plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti kita mau menyamakan biar gampang sama dengan 4. Tuh, mirip ya. Mirip sama contoh soal yang tadi. Nah, ini kamu eliminasi. Sampai ketemu X sama Y-nya berapa. Yuk, dieliminasi kita buat di sini Y sama dengan 2 lambda apa nih? 2 lambda apa tadi? 2 lambda X. X ini Y sama X sama dengan 2 lambda Y. Ini tadi kan kita kalikan, ini dikalikan X kuadrat, ini dikalikan, nggak pakai kuadrat. Kalikan X, ini dikalikan Y. Nah, ini jadinya adalah XY sama dengan 2 lambda X kuadrat. Yang ini adalah YX sama dengan 2 lambda Y kuadrat. Dikurangi, ini hilang. Jadinya adalah 2 lambda X kuadrat min Y kuadrat. Tadi ya, ketemu berarti 0 sama dengan 2 lambda atau 0 sama dengan kuadrat min Y kuadrat, ketemu Y kuadratnya sama dengan X kuadrat. Nah,
tapi akan berbeda jawabannya karena si persamaan ketiga adalah x kuadrat plus y kuadratnya sama dengan 4. Berarti kan ini kalau dimasukkan substitusinya seperti ini. Jadi 2y kuadrat sama dengan 4, y kuadratnya sama dengan berapa? Berapa dong? 2, Bu. Oke, 2, Bu. kalau 2 2. berarti y-nya sama dengan plus minus Akar akar 2. Berarti x-nya juga akan sama plus minus akar 2. Ya, udah ketemu x sama y, berarti kamu masukkan di sini. Tak kasih merah ya sekarang. Mau ngecek nih, berarti kan ada 4 kemungkinan yang akan terjadi ya, yaitu akar 2 sama akar 2, akar 2 sama min akar 2, min akar 2 sama akar 2, sama yang satu adalah yang negatif semuanya. Nah, ini dimasukkan kemana? Ke fungsi f-nya, yaitu tadi fungsi f-nya adalah luas ya, berarti x kali y. Ya udah, kamu cari aja akar 2 kali akar 2 itu berarti 2. Sama min akar 2 kali min akar 2. Ini yang positif ya, berarti ini nilai maksimal. Nah, kalau yang negatif kan min ini, yang ini sama kali min akar 2. Ini jadinya apa? Min 2, ini juga min 2. Nah, ini berarti yang minimum. Nah, karena kamu tadi yang pertanyaannya adalah berapa luas maksimal dari suatu rectangle jika length of diagonalnya adalah 2. Berarti luas maksimalnya adalah ini. Ini. Luas maksimalnya satu rectangle dengan panjang dari diagonalnya 2. Gitu. Luasnya 2. Kira-kira berapa sih? Oh, X dan Y-nya ya ini. Jadi nanti dia bentuknya adalah gini ya. Karena kan dia di sini pakai yang asli, yaitu di kehidupan nyatanya rectangle, berarti kan nggak mungkin ada minus panjang ya, panjang rectangle. Berarti di sini pasti panjang sisinya adalah akar 2 sama akar 2. Kenapa? Karena kalau akar 2 sama akar 2, nanti kamu pitagoraskan di sini, ya kan? Ini adalah hasilnya adalah 2. Gitu. Dari mana? Dari akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat, ya kan? Jadi kan akar 2 kuadrat kan 2, ditambah akar 2 kuadrat 2, berarti akar 4 sama dengan plus minus 2, tapi karena panjang kita ambil yang positif sama dengan 2. Nah, dari sini berarti kamu bisa mencari bahwa kita bisa menemukan nilai dari panjang sisi rectangle untuk luas terbesar yang akan dimiliki dengan kendalanya, yaitu si diagonalnya panjangnya ditentukan 2. Itu adalah salah satu dari metode Lagrange itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Clear? Siap belum, Ibu? Oke. Jadi bisa ada sedikit gambaran ya kenapa ada metode Lagrange ya kayak tadi itu. Jadi itu langsung contoh ke yang ada aplikasinya. Nah, sekarang metode Lagrange dengan 2 kendala. Mungkin akan ada 2 kendala atau lebih ya. Nah, di sini contohnya ada suatu fungsinya 3 peubah, kendalanya juga 3 peubah, tapi ada 2, ada G sama H. Cara cari menggunakan metode Lagrange ini adalah mirip. Kita cari delnya dari F, akan disamadengankan dengan lambda kalikan deltanya. Delnya dari G ditambah, di sini mu dari delnya H. Jadi ini ditambah. Jadi tetap semuanya ada pengaliknya ini ya. Nah, tapi syarat lainnya jangan lupa kendalanya 0. Keduanya harus fungsi kendalanya 0. Nah, nanti titik-titik X, Y, Z yang akan diperoleh itu adalah titik-titik kritis dari fungsi F. Nanti kamu cek mana yang maksimal, mana yang minimal. Nah, bilangan lambda dan mu ini disebut pengali Lagrange yang bersesuaian. Kenapa disebut bersesuaian? Karena ada 2 kendala, jadi ditambahin. Bisa jadi kalau ada 3 kendala, nanti ini ada lagi satu simbol, nanti umpamanya ini apa gitu, rumusnya bisa. Jadi tujuannya hanya ke situ. Contohnya adalah ini. Jadi
Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi 3 peubah pada perpotongan tabung X kuadrat dengan bidang Y. Z sama dengan 1. Nah, di sini kan kendalanya ada 2. Yang ini si G, si H-nya adalah Y. Ini kayaknya plus ini kayaknya. Coba cek nanti ya. Y plus Z-nya sama dengan 1. Makanya dia masuknya ke sini. Nah, cara carinya akan sama, tapi karena di sini ada 3 peubah X, Y, Z, berarti kalau del untuk 3 peubah itu akan Fx ditambah Fy ditambah Fz. Jadi ada 3 kali turunan terhadap X, diturunkan terhadap Y, terus diturunkan terhadap Z. Tadi kita punya rumusnya Fx-nya adalah X plus 2Y plus Z. Nah, berarti kalau turunan terhadap X, berarti kan ini 1 plus 0 plus 0. Ini kan 0. Kalau turunan terhadap Y-nya berarti 0 plus 0 plus 2 2 plus 1, plus 0. 0. F terhadap Z berarti yang lainnya dianggap peubah 0 plus 0 plus 1. Makanya jadinya ini. I, J, K karena dia vektor ya. Ada 3. G juga sama, H juga sama. Lakukan cara yang sama. Kemudian ingat kalau yang di sini ternyata di fungsi G itu dia masih 2 peubah, Z-nya nggak ada ya, nggak apa-apa. Berarti nanti di turunan terhadap Z-nya adalah 0 kalikan K, jadi dia 0. Sedangkan di H-nya, X-nya, fungsi X-nya yang nggak ada, jadi nanti turunan terhadap X-nya di sini ya. Di sini adalah 0. Turunan H terhadap X, ya nggak apa-apa. Nah, kemudian kamu pakai persamaan si metode Lagrange-nya, terus kamu dapatkan ini, terus kamu kumpulkan ya, yang I sama I. Karena kan kalau ini ada 2 ya, jadi dikumpulkan. Jadi yang I adalah 2 lambda X ditambah mu kali 0. Terus yang J harus sama J. Berarti 2Y ditambah 1 nih. Terus yang K sama K, berarti 0 ditambah 1. Ingat, harus dikalikan yang depan juga ya. 0 lambda sama mu kali 1. Nah, kalau udah dikelompokkan masing-masing, sekarang kelompoknya sama, disamakan sama persamaan yang depan. Ini tak kasih warnanya beda-beda ya. I-nya hitam, J-nya merah, K-nya biru. Disamakan, jadi diperoleh 3 persamaan. Apakah 3 persamaan ini sudah selesai? Belum. Kan ada tadi fungsi kendalanya juga harus 0 kan tadi, sama si H juga harus 0. Nah, ini fungsi kendalanya harus 0, X kuadrat plus Y kuadrat min 2, jadi ketemunya ini persamaannya. Terus H-nya Y plus Z-nya sama dengan 1, jadi ketemunya ini. Sehingga kita mempunyai 5 persamaan. Persamaan 1, 2, 3, 4, 5. Terus itu diapakan? Kita harus eliminasi dulu. Eliminasi dulunya yang awal adalah biasanya yang ini untuk membuat lambda sama mu-nya hilang, jadi tinggal Xj-nya aja untuk nanti dieliminasikan sama persamaan 4 dan 5. Ya, jadi itu kamu bisa atur ya, eliminasi, substitusi, bebas. Yang penting kamu akan menemukan jawaban dari X sama Y-nya. Yang pertama ini contohnya adalah persamaan 3 disubstitusi ke persamaan 2. Persamaan 3 tadi apa? Nah ini, mu-nya sama dengan 1, di mana yang punya mu adalah persamaan 2 ya. Jadi kita masukkan ke persamaan 2. Ini mu-nya 1 berarti 2 sama dengan 2 kali lambda Y tambah 1. Kemudian satunya kita pindah ruaskan. Ketemunya seperti ini, 1 sama dengan 2 lambda Y. Ini kita anggap aja dia persamaan ke-6. Kemudian persamaan 1 sama persamaan 6. Persamaan 1 disubstitusikan ke 6. Persamaan 1 bilangnya 1 sama dengan 2 lambda X. Persamaan 6 bilangnya 1 sama dengan 2 lambda Y. Berarti satunya ini yang dimasukkan. Jadi ketemunya ini. 2 lambda X akan sama dengan 2 lambda Y. Berarti kan kita bisa ngomong kalau X akan sama dengan Y. Ini ya. Oke, ketemu X sama dengan Y. Berarti sama persis. Kalau X-nya
plus 2 berarti Y-nya juga plus 2, ya kan? Kalau X-nya min 2 berarti Y-nya juga min 2 karena X sama dengan Y. Ingat ya ini ya perumpamaannya. Nah, sekarang ini masuk ke persamaan ketujuh yang kita temukan. Nah, karena sudah nggak ada lambda sama mu lagi, maka kita boleh masukkan ke persamaan yang didapatkan dari fungsi kendala, yaitu persamaan 4 dan 5. X sama dengan Y ini X kuadratnya kamu ganti Y, ketemu ini berarti Y-nya adalah plus minus 1. Sekarang, kalau pun kamu buat Y-nya yang disubstitusikan juga sama, X-nya sama dengan plus minus 1, karena X sama dengan Y. Berarti karena sama dengan, kita ambil satu aja ya, karena persamaan kelima yang dibutuhkan itu Y aja, nggak ada X, berarti kamu pakai yang Y aja. Y-nya kan plus minus 1, berarti kalau yang plus 1, Y-nya kamu ketemu Z-nya 0. Kalau Y-nya min 1, ketemu Z-nya 2. Ya, oke. Setelah ini berarti kan kita udah nemu nih, Y-nya plus minus 1, X-nya plus minus 1, Z-nya 0 kalau Y-nya 1, Z-nya 2 kalau Y-nya min 1. Nah, di sini berarti kita bisa rangkum, kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Kenapa? Karena X-nya sama dengan Y tadi ditemukan. Nah, kalau Y-nya 1 mengakibatkan tadi dia hitung Z-nya sama dengan 0. Maka akan jadi titik 3 titik yaitu 1,1, 1,0. Kalau X-nya min 1 berarti Y-nya juga sama min 1 ya, karena tadi ada rumus X sama dengan Y. Berarti kalau Y-nya sama dengan min 1, kita tadi udah nemu kalau Z-nya harus sama dengan 2. Jadi ketemu titiknya min 1, min 1,2. Nah, 2 titik ini kamu harus cek mana yang maksimum, mana yang minimum. Bu, nggak harus cari titik yang lain, enggak. Karena dengan metode Lagrange, kita sudah menemukan titik-titik ekstrimnya, yaitu cuma ini sama ini. Nah, tadi ada 4, bisa ada 5, ada 6, emang bebas. Tapi ini kebetulan dapat 2. Tadi kan kita sempat dapat 4 ya. Nah, terus cara carinya, ngeceknya nilainya maksimum atau minimum, berarti masukkan ke fungsi objektifnya, fungsi awalnya. Ini ya, fungsi awalnya. 1,1,0 dimasukkan ketemu 3. Min 1,2 dimasukkan ketemu min 1. Berarti nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya min 1. Dan nanti tergantung dari soal secara aplikatifnya. Sekarang tak cek dulu, dia mintanya tadi apa ya soalnya. Soalnya mintanya tentukan nilai maksimum dan minimum. Oke, ya udah berarti nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya min 1. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Clear? Siap tidak ada, Bu. Oke. Siap tidak, Bu. Gampang ya berarti ya. Baiklah. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong metode Lagrange itu nggak sesulit namanya, atau kadang kelihatannya namanya sangar gitu ya. Susah ya, ternyata enggak, kan gampang banget. Contoh lain ya, ini ada di buku Purcell. Kalau ini find the minimum, berarti dia mintanya cuma nilai minimum. Jadi nanti kalau kamu ketemu titik ekstrimnya, kamu cek nilainya, ya nilai minimumnya aja yang kamu pakai. Ini fungsi objektifnya. Kemudian ini adalah constraint-nya. Berarti dia cuma pakai satu kendala ya. Pakai satu kendala, terus kamu cari del-nya dari fx z-nya, terus del-nya dari g, kamu samakan dengan lambda di tengahnya ini. Kemudian ini ya. Nah, kalau di sini di buku-buku kalkulus Purcell itu terutama, dia itu langsung gini. Ketemu langsung persamaannya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kamu harus cari sendiri. Emang buku ini bagusnya di situ, jadi dia nggak akan memberikan semuanya ke kalian, tapi kalian harus menemukan sendiri. Jadi ini saya juga akan meniru buku Purcell ini. Jadi kalian temukan sendiri, kok bisa menemukan 4 persamaan ini. Tadi kan sudah kita coba bareng-bareng ya, nanti ditemukan sendiri dan diteruskan sendiri, kamu cari nilai minimumnya berapa. Yuk, tak tunggu nilai minimumnya berapa.
Yang bisa tak kasih plus 5 DUAS-nya lumayan toh. Jadi cepet-cepetan ya, yang bisanya dulu-duluan ya. Oke, sambil nunggu kalian. Oke, Randy, kita lanjut ya, Ren. Oke, baik. Ini keluar masuk ya. Saya lanjutkan ya. Randy udah ketemu belum? Ibu, untuk saya baru dapat nilai X, Y, dan Z-nya saja, Bu. Untuk nilai minimumnya saya masih bingung, Bu. Masih proses. Oke, X-nya berapa? X-nya berapa, Ren? X-nya berapa, Boy? Nemu nggak? 1/6, Bu. Oke, Y-nya? 1/6, Bu. Y-nya? 1/4. Z-nya? -6. Oke. Nah, sekarang cek kalau kamu lihat itu kan dari buku Purcell ya. Ternyata kan jawabannya sudah ada di buku Purcell. Kamu cek di sini. Terima kasih atas kerja kerasnya tadi untuk mengerjakannya, tapi di sini kamu ada satu yang kurang telitinya di nilai X-nya. Nilai X-nya itu kan di sini didapatkan dari memasukkan persamaan persamaan 3-nya dimasukkan ke persamaan 1. Kan berarti lambda-nya kan lambda-nya kan sama dengan min 1 ya berarti. Berarti 3 dikalikan 18 kali X kali min 1. Berarti min 1. Gini ya. Berarti 3 sama dengan min 18X. Oke. Apakah suara saya terdengar? Apakah sinyal-sinyal kita ini sudah kembali seperti semula? Suara saya terdengar ya? Siap, sudah, Bu. Oke, tak ulangi ya. Jadi di sini tadi jawabannya si Randy itu udah hampir benar, tapi kamu mungkin kurang teliti di sininya. Ini ya, lihat ya, ini yang saya kasih coretan ya. Jadi kan 3 sama dengan 18 X lambda. Lambdanya itu min 1 ya, bukan 1. Karena kan 1 sama dengan min lambda. Jadi di sini si X nanti ketemunya adalah min 1/6 kan. Kamu tadi dapatnya 1/6 ya. Kurang tepat di situnya ya, Ren. Tahu ya? Mana salahnya ya? Bener nggak? Oke, kita anggap benar ya. Kemudian tadi Randy juga ketemunya Y-nya sama dengan plus +4. Nah, itu mungkin akibat X-nya tadi ketemunya positif. Padahal Y-nya adalah min 1/4. Kemudian dari ini kamu X-nya ketemu, Y-nya ketemu, berarti kan kita bisa pakai persamaan 4 untuk mencari si Z. Si Z-nya bakalan ketemunya setengah, Ren. Jadi bukan 6 tadi. Mungkin karena efek, kok jadi 6 ya? Jadinya 9 kali 1/16 itu berarti 9 per berapa itu ya? Di sini ketemunya setengah. Nah, kemudian berarti karena di sini tuh cuma ada satu kemungkinan, jadi dia bilang ini, hanya ada satu solusi.
Ini X, ini Y, ini Z. Min satunya ini adalah si lambdanya. Nah, jadi cuma ada satu titik kritis. Nah, oleh karena itu, kalau cuma ada satu, nah kalau pertanyaannya diminta minimum, ya pasti dia adalah minimumnya, yaitu nilainya adalah 9/2. Tapi di sini juga ditanyakan, bagaimana kita yakin bahwa itu nilai ini adalah nilai minimum rather than dia maksimum? Nilai minimumnya ini didapatkan 9/2 didapatkan dari memasukkan F dari titik min 1/6, min 1/4 sama setengah ke fungsi F-nya. Fungsi aslinya ya. Ke fungsi F yang ini. Mana tuh? Oh, yang ini. Nih, fungsi aslinya yang ini. Masukin ke sini. Nah, bagaimana kita yakin bahwa dia itu nilainya minimum daripada maksimum? Biasanya kita bisa meyakinkannya adalah dengan gambar. Jadi mungkin kamu nanti bisa menggambarkan fungsi ini sama fungsi kendalanya, terus kamu cek apakah di titik tersebut itu nilainya ekstrim, minimum apa maksimum di situ juga. Cuman kalau yang fungsi 3 ubah ini kamu nggak bisa menggambarkannya secara langsung, biasanya harus pakai software. Tapi ketika di sini pertanyaannya mengarahkan kita untuk minimum, berarti kita yakinkan saja diri kita bahwa nilai tersebut adalah minimum karena cuma ketemu satu. Gitu ya penjelasannya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Randy clear? Jadi jawabannya kurang tepat di situ ya. Salah perhitungan mungkin. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Thank you ya udah mencoba. Oke, baik. Jadi sekarang kalian untuk pertemuan kali ini hanya akan membahas tentang metode Lagrange dan ini adalah tugas mandirinya. Ada di PowerPoint-nya kayaknya udah tak share di Elena. Kalau enggak kamu cek lagi ya. Jadi ada 2 soal, kalian kerjakan dengan metode Lagrange yang lengkap, tulisannya lengkap, perhitungannya lengkap, jangan di skip kayak di Purcell itu. Kalian harus detail, pakai tangan, nanti scan PDF, pakai scanner, nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang sudah disediakan. Baik, materi kali ini sudah selesai. Apakah kalian ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas? Nggak ada? Apakah semuanya sudah clear? Izin bertanya, Bu. Ya. Tugas proyek kalkulus pengumpulan linknya dalam bentuk PDF atau tidak, Bu? Ini di Elena-nya belum ada teks online, Bu. Linknya dimasukkan di situ aja, kan biasanya kalau ngumpulin tugas kan ada tuh kolom buat nulis kalian. Ada Ya, nggak? Bu, tapi di sini belum ada, Bu. Belum ada. Oh, nggak ada? Kalian Ya, Bu, bisanya cuma ngumpulin file? ngumpulin berkas dalam bentuk PDF atau Word bisa, Bu. Oh gitu, jadi nggak bisa langsung nulis gitu? Siap, Bu. Oke. Nanti gini aja, yang tempat mengumpulkannya yang di pertemuan 14 akan Berindu cari yang kalian bisa mengumpulkan, kamu tinggal copy paste aja itu linknya. Nanti tak coba cari tahu ya. Jadi pokoknya tapi dikumpulkannya mulai dibukanya pertemuan 14 sampai tanggal 10 Juli. Jadi kamu bisa nyicil mulai sekarang. Nanti diingatkan Terima kasih, Bu. di grup WA ya. Kalau Berindu lupa. Siap, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan dari yang lain? Atau kita sudahi sampai di sini saja pertemuan kita kali ini? Oke ya. Siap, pas, Bu. Oke, sip. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan, tetap jaga prokes ya. Jangan kemana-mana, kalau bisa di rumah aja. Berindu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.